bersukacita di dalam kita menikmati hidangan yang Tuhan sediakan pada saat pagi hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan melalui Ibu Gembala percayakan kita dan percayakan kami untuk melayani firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya senang sekali dengan satu lagu yang selalu kami ajak jemaat nyanyikan setiap siap mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara, saya kurang tahu persis saat kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau mengacu dari lagu ini, sebenarnya rasa yang kita nikmati pada saat kita mendengarkan firman Tuhan adalah rasa pada waktu kita dipeluk, didekap. Apakah pernah saudara merasakan pelukan, dekapan yang di dalamnya ada cinta? Saya yakin nanti pulang dari tempat ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita merasakan dekapan, pelukan dari Tuhan, maka pemazmur katakan, waktu aku bertemu dengan Engkau, waktu aku pandang wajah-Mu, aku puas. Ternyata Tuhan itu lebih dari segalanya dalam kehidupan, termasuk lebih daripada hidup kita sendiri. Nah, untuk itu saudara, mari rindukanlah firman itu setiap waktu dan setiap saat. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 18, saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kami akan membawa saudara merenungkan satu tema firman Tuhan yang yaitu bertumbuh dalam kasih karunia. Nah saudara, berbicara mengenai kasih karunia, kami berikan ada dua ilustrasi. Nah yang pertama saudara, seseorang yang berada di ujung atau di akhir usianya, yaitu seorang yang gagal ginjal saudara. Untuk dia bisa hidup, maka dia harus dapat donor. Maka seseorang datang dan mengatakan, Bang, saya berikan ginjal saya untuk Anda, supaya Anda bisa hidup. Nah yang kedua, ada satu orang yang bangkrut sampai di bawah nol, bangkrut dengan utang sangat banyak. Tapi ada seseorang datang, Bang, ini modal saya kasih untuk bisa memulihkan usaha dan pekerjaan. Saudara terkasih, dari dua ilustrasi itu, maka
yang disebut kasih karunia adalah di mana kita sebenarnya tidak memiliki hak, tidak memiliki sesuatu yang harus diperjuangkan untuk mendapatkan pertolongan, tapi kita ditolong, kita dibantu, kita diselamatkan. Saya yakin bahwa rangkaian lagu-lagu yang kita nyanyikan tadi tentang kebaikan Tuhan itu bukan diatur sedemikian rupa. Ini menunjukkan supaya jemaat dapat menyadari kebaikan Tuhan melalui pemahaman kita dari kasih karunia. Kasih karunia itu adalah di mana kita sebenarnya tidak layak, sebenarnya tidak berhak untuk memilikinya, tapi kita diberi kesempatan. Sama seperti tadi yang memberikan ginjalnya kepada seseorang yang tidak dikenalnya, sama dengan seseorang yang memberikan modal kepada seseorang yang tidak dikenalnya. Demikian halnya saudara kita di dalam Tuhan. Adakah kita orang-orang yang istimewa sehingga kita diberi kesempatan untuk diselamatkan? Dengan nyata-nyata seperti yang kita sering nyanyikan, bahwa Kristus itu telah mati untuk kita. Yesus telah mati untuk kita. Dan bukan hanya Dia mati untuk kita, tapi kita diberi pengampunan oleh karena kasih-Nya yang terus nyata dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saudara terkasih, di beberapa renungan yang saya sampaikan di 2 bulan terakhir ini lebih fokus Tuhan ingatkan supaya setiap umat Tuhan menyadari kasih karunia ini, menyadari anugerah Tuhan, di mana kita menerima sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak, tidak pantas menerimanya, tapi diberi kita kesempatan. Makanya saudara, saya melihat orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan, menyadari anugerah Tuhan, maka ekspresi dari orang-orang ini menjadi ekspresi yang luar biasa, mengingat bagaimana Tuhan baik. Jadi kalau diukur dari cara kita memuji Tuhan tadi, termasuk mungkin saya juga, itu kalah kita dengan konsernya Keisha dengan lagu Tak Ingin Usai. Kenapa? Orang-orang yang ikut konser ini tidak peduli siapa kanan kirinya, terekspresi. Ada juga saya lihat sepintas konsernya Leodra, luar biasa penontonnya. Padahal Leodra, Keisha enggak memberikan sesuatu kepada penontonnya, hanya mungkin inspirasi dari kata-kata lagu yang dinyanyikan membuat orang histeris. Kita saudara telah diselamatkan, ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Adakah kita menyikapi kebaikan Tuhan ini dengan biasa-biasa? Nah, seperti yang saya sampaikan di ilustrasi tadi, saya yakin kalau orang yang gagal ginjal tadi ketemu sama pemberi ginjal itu, apakah hanya biasa, bro, makasih bro, udah kasih ginjal dengan saya, atau cukup gini aja? Saya yakin orang ini akan peluk, orang ini akan gendong, akan apalah, ekspresi yang luar biasa. Nah, yang kedua, kalau tadi yang diberi modal tadi ketemu sama pemberi modalnya,
biasa dengan orang. Dia akan tetap meresponi pemberian itu, mengingat pemberian itu dengan cara lebih. Nah, saudara, Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, hadir di rumah kita, hadir di usaha kita, hadir di mana kita ada, tapi seringkali respon kita malah menganggap dia seperti tidak ada, menganggap bahwa dia bukan siapa-siapaku. Aku begini karena usahaku, aku begini karena kemampuan, aku begini karena kepintaran. Saudara terkasih, saya ingin sampaikan mengenai kasih karunia itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak bertumbuh, bahaya. Ini belum terlambat kesempatan untuk kita menyadari kasih karunia yang telah kita miliki dan kita nikmati. Saya yakin ke depan tantangan kita jauh lebih berat. Saya baca, saudara, beberapa kali berita karena saya suka baca Detik online. Kiamat Amerika, kiamat RRC, banyak yang tulisan kiamat, 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 kiamat. Fenomena apa ini? Kita belum tahu, karena mungkin kita tidak begitu mau tahu tentang apa yang sedang terjadi di luar sana. Tapi saudara boleh baca sesekali tentang apa kiamat itu. Bahkan di Indonesia kiamat batu bara. Hanya sekian ribu saja BBM naik, itu sudah panik. Terpikir nggak nanti kalau 1 liter BBM itu harganya 1 juta. Makanya siap-siap saudara beli sepeda. Kita beli mobil mewah pun nanti nggak ada gunanya, saudara. Makanya kalau kita lihat apa yang kita miliki sekarang, satu titik tertentu itu menjadi tidak berguna selain daripada kita mengharapkan kasih karunia Tuhan. Karena dialah yang senantiasa hadir untuk menyelamatkan kita dari ketidakmampuan kita, dari keterbatasan kita. Untuk itu saudara, sekali lagi mari, Alkitab berkata kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, berbicara mengenai pertumbuhan atau bertumbuh, saudara, saya ingin bawa saudara untuk melihat dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, nanti kita renungkan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yang kami ingin bagikan ada 3 fase berkaitan dalam pertumbuhan. Nah, yang pertama saudara terkasih, yaitu ditanam dulu. Nah, saudara terkasih, saya yakin bahwa menyadari bahwa kita ini telah menerima kasih karunia, bibitnya itu sudah dibagi berapa tahun lalu, saudara. Saya mendapat bibit ini, saudara, pada waktu tahun 1983, saudara. Saya bertobat di situ. Bibit bahwa saya menerima kasih karunia yang membuat saya, saudara, pada akhirnya antusias dalam melayani. Yang masa remaja saya habiskan dalam pelayanan, saudara. Karena ada firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan dipertambahkan kepadamu. Itu yang saya pengen lihat wujudnya, wujud firman itu.
Sehingga saudara, semenjak saya SMA, itu terus, puji Tuhan sampai sekarang, bibit itu masih tertanam. Saya kurang tahu adakah bibit itu masih ada dalam kehidupan kita. Karena saya terkasih, memang bibit itu walaupun sudah ditabur, nggak serta-merta tumbuh. Karena apa? Tergantung tanah. Ada tanah berbatu-batu, ada tanah keras, ada tanah yang penuh dengan semak belukar. Nggak heran, bibit yang ditanam sampai sedemikian banyak pun nggak ada pertumbuhan apa. Makanya kita lihat saudara, banyak kerohanian seseorang yang kekristenannya itu kalau diukur tahun itu sudah sangat dewasa, 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi tetap nggak ada pertumbuhan apa-apa. Karena nggak ada bibit yang ditanam. Untuk itu saudara, mari kasih karunia itu berbicara mengenai seperti disampaikan dalam Yohanes 15. Saya baca ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, yang disebut bibit ini, ditanam ini, yaitu tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Itu intinya. Tapi yang banyak hari-hari ini, banyak yang ngaku-ngaku. Adakah Kristus tinggal dalam hatimu? Ada. Sekarang pertanyaan kedua, adakah engkau tinggal dalam Kristus? Ini yang jadi masalah. Sebab kalau seseorang tinggal dalam Kristus, maka sifat Kristus, karakter Kristus itu harus nyata tiap-tiap hari dalam kehidupan ini. Tapi kita banyak hanya mengaku, adakah Yesus dalam hatimu? Ada. Tapi kalau dibalik, adakah Yesus merasa bahwa kau tinggal di dalam hati Yesus? Nah, ini yang jadi masalah. Untuk itu saudara terkasih, mari kita harus tinggal dalam Yesus, dan Yesus harus tinggal dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Perbuatan baik, iya, semua orang bisa melakukan. Tapi perbuatan baik karena dia tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam dirinya, ini yang langka, saudara. Ada kebanyakan orang berbuat baik itu dipengaruhi oleh apa yang dia dapatkan, apa yang dia terima. Kalau orang ini baik dengan aku, maka aku juga baik dengan dia. Satu hari, 2 hari baik, hari ketiga berubah. Itu yang kita alami. Saudara, memang tidak mudah. Saya selalu mencoba merenungkan saya dalam keluarga, saudara. Bagaimana saya harus baik kepada anak-anak saya, kepada istri, kepada yang tinggal di rumah. Itu tidak mudah. Kadang-kala malah, seringkali malah kita banyak tidak baik dengan keluarga kita, tapi baik dengan orang lain. Lebih banyak baik dengan orang lain daripada kita baik dengan keluarga. Jadi untuk itu saudara, yang pertama yang harus kita renungkan adalah apa? Yaitu Kristus diam dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita. Jangan hanya lewat, jangan hanya mampir, jangan hanya duduk. Karena ternyata saudara, Yesus itu hanya bisa kadang lewat atau mampir saja, atau duduk saja, tapi harus tinggal dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, fase kedua dalam pertumbuhan adalah berakar
berakar dan berbuah. Sudah terkasih, kalau hanya ditanam tidak berakar, nah ini banyak kali kita lihat saudara terkasih, hari ini ada, besok nggak ada, seperti tanaman sudah. Akar itulah yang membuat dia bisa bertahan kalau ada cuaca atau angin. Nah untuk itu saudara, firman Tuhan katakan, kita harus punya dasar, punya fondasi di atas batu karang, berakar, supaya apa? Supaya nanti seketika ada badai, seketika ada gelombang, ada hujan, ada apa, itu tetap kuat. Tapi sebaliknya, seperti bangunan yang ditanam di atas pasir, bila ketika datang badai, datang angin, maka Alkitab berkata, hebatlah kerusakannya. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari Tuhan ingin kita ditanam dalam kasih karunia. Kemudian yang kedua, kita ingin berakar di dalam kasih karunia. Dan yang ketiga, kita ingin sudah terkasih berbuah. Coba kita lihat saudara beberapa ayat dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi kita berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan baru dibangun. Saudara, bangunan tanpa fondasi satu ketika bangunannya akan roboh. Tapi bangunan dengan fondasi yang kuat, maka bangunan ini akan tetap kokoh. Nah, kemudian dalam Filipi 4 ayat yang ke-9, kita ingin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Jadi saudara, yang ketiga ini yang Tuhan ingin lihat dari kehidupan kita, yaitu apa? Melakukan firman Tuhan, yaitu kita dapat berbuah. Coba kita lihat lagi dalam Yohanes pasal yang ke-15 tadi, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah ini saudara, dalam ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Amin. Apa yang kita minta, kita menerima, itu hasil daripada pertumbuhan yang menghasilkan buah. Jadi untuk itu saudara, yang harus kita lakukan, reaksi kita dan pengakuan kita bahwa kita ini telah menerima kasih karunia, yaitu berbuah. Berbuah, berbuah, berbuah. Kenapa saudara? Ini yang saya katakan tadi mengerikan bagi orang-orang yang tidak menyadari kasih karunia,
tidak bertumbuh dalam kasih karunia yang mengakibatkan mereka tidak berbuah. Ngeri, saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dicampakkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, kok nggak takut dengan ini? Apakah hendak ini mengerikan? Makanya saudara, sekali lagi kepada jemaat yang kami layani, kami ingatkan, harus berbuah. Sebab yang tidak berbuah, dalam Alkitab dikatakan tiap pagi Yesus berjalan, apa yang dia lihat? Dia lihat adalah seluruh pohon-pohon kehidupan dari umatnya. Oh, ini berbuah, ini berbuah, ini berbuah, ini tidak berbuah. Saudara boleh lihat Alkitab, itu di tangannya sudah ada kata. Yang tidak berbuah akan ditebang, dibakar, dibuang menjadi abu. Saya percaya banyak di antara kita yang masih merasa bahwa ini hanya kalimat kosong. Tapi ingin saya sampaikan pada pagi ini dengan kasih. Satu ketika, satu titik tertentu, banyak di antara kita orang-orang yang terbuang, merasa terbuang, merasa tidak ada artinya. Banyak nanti orang seperti itu. Sehingga banyak orang yang putus harap. Ada teman saya kemarin cerita, suaminya keluar, pulang-pulang istrinya sudah gantung diri, saudara. Terus ada lagi, saudara, suaminya pergi, ibunya ini kasih racun dulu dengan anaknya 3 orang, baru dengan dia. Banyak kasus yang tidak lazim hari-hari. Kenapa, saudara? Karena merasa terbuang. Nah, untuk itu, sekecil apapun kesempatan untuk kita berbuah, lakukan, wujudkan sebagai tanda bahwa kita bertumbuh dalam kasih karunia. Kenapa, saudara? Karena Tuhan telah memberikan kita banyak hal, termasuk yang menggerakkan kita ini. Masih ada nafas, fungsinya jantung masih ada, fungsi paru-paru masih ada, fungsi tubuh kita masih normal, dan itu kita terima dengan gratis. Apakah kita masih biasa-biasa dengan pemberinya? Saya menyadari ini, saudara, sehingga bukan 1 tahun, 2 tahun, mungkin ada yang saya sering sapa tiap pagi. Jam 4 pagi saya bangun, saya doa, saya baca Alkitab, itu saya sapa lebih 100 orang lebih yang saya sapa, saya kasih semangat, saudara. Kenapa? Saya masih ingat waktu di Bandung, saudara, ada satu hamba Tuhan yang selalu sapa saya, memberikan semangat dengan saya. Apa kabar, bro? Sehat, semangat. Dan itu bukan saya minta balasan dari orang yang saya semangati, bukan. Walaupun banyak ada orang kita kasih semangat, dikasih jempol, dikasih apapun enggak, tapi semangat yang kita kirimkan itu dibagi dia ke orang lain. Malah ada yang seperti itu. Tidak ada harapan supaya nanti begini-begini, bukan. Sehingga saudara, saya tiap pagi kalau saya tidak lakukan, saya seperti berhutang. Makanya saudara, mungkin ada jemaat Tuhan di sini juga yang selalu saya beri semangat tiap pagi. Semangat, saudaraku. Selamat pagi. Kenapa? Karena saya merasa tiap pagi Tuhan telah menyapa saya, telah memberikan semangat kepada saya, memberikan harapan kepada saya. Apakah saya hanya terima saja? Sehingga tiap pagi, saudara, saya mencoba melakukan apa yang Tuhan percayakan. Saya lakukan juga tiap pagi, termasuk di rumah. Oke, akan saya lakukan sebagai wujud bahwa saya telah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Seperti tadi kita dikasih modal oleh pemberi modal. Ada yang merasa bahwa modal itu miliknya, sehingga milik yang tadi kasih modal itu
dipegang begini. Harusnya yang benar kan itu kembalikan dong kepada Tuhan, kan gitu. Anak saya saudara yang besar, ya baru inilah dia mulai kerja. Dia sering kirim perpuluhan. Nah kemarin dia dapat firman Tuhan tentang perpuluhan, dia selalu bagi kami, puji Tuhan, komunikasi kami kayak teman, kayak sahabat. Jadi kami tiap malam tuh berempat ngobrol. Ya, karena anak saya yang besar itu ada di Karawang, yang kecil itu ada di Bangkok, saudara. Kebetulan dia magang di kedutaan besar di Bangkok. Jadi kami ngobrol. Nah, dia dapat firman Tuhan tentang perpuluhan. Baru saya tahu Pak, katanya, perpuluhan itu kita berikan bukan supaya kita diberkati, gitu. Itu haknya Tuhan, punyanya Tuhan. Saya juga bersyukur dia pahami itu. Sehingga saudara, dia mengingat kasih daripada Tuhan, dikasih 100.000 sebagai modal, Tuhan bilang kan nanti kembalikan hanya 10% dengan aku ya. Tuhan bilang begitu, kembalikan 10%. Tapi kita saudara enggak, 100% malah kita kuasai semua. Malah harusnya sebagai wujud kasih karunia, kita harus bisa juga memberi kepada yang lain. Berkorban. Apa makna korban, saudara? Korban itu adalah sesuatu yang kita berikan, tapi kita melakukannya dengan cara yang berat, sakit. Itu korban, saudara. Nah, untuk itu sudah terkasih, saya yakin dan percaya, setiap hari kalau kita menyadari kasih karunia Tuhan dan kita bertumbuh di dalam Tuhan, maka tiap hari kita pasti menghasilkan buah. Dan setiap orang menghasilkan buah, hal kita berkata di dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.